Setelah karbunya terpasang dan ternyata si selang bensin pendeknya bang ya, kurang panjang, selang bensinnya kurang panjang, jadi harus diganti biar dia nyampe ke si karbu yang baru. Harusnya sih tenaganya jauh beda sama yang ori, tambah lagi dengan kiriannya settingannya bakalan dibuat jengat-jengat biar agak bisa willy-willy enakin. Nah, woi ngeguling sih bang. Standarnya ngeguling. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama aku dan Malik. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja dan makin banyak rezekinya. Amin. Konten kali ini kita pasang kirian buat si Mio 150 ini karena kemarin kan kita udah beres naikin mesinnya nih. Terus si bagian bak-bak semuanya udah pada di vapor, mesin 150 cc-nya udah naik. Dan sekarang kita pasang si kiriannya. Jadi bakalan aku pasang si ini ada V-belt. Terus ada ini nih persentri, ada roller juga. Ini rumah roller si Mio, kecil banget ya ternyata. Ini ada kampas gandanya yang bakalan kita pasang. Terus ada Persivity dan ada si filternya juga. Ini filternya. Nah ini part-part yang bakalan aku pasang per TDR-an semua. Roller juga banyak banget si gramnya, cuman aku pilih yang 8 gram dulu. Kalau misalkan ini terlalu ringan mungkin ntar kita beratin, atau kalau misalkan terlalu berat kita ganti ke 7 gram. Nah jadi ini si Mio nya tuh, buat kiriannya udah kinclong banget, udah cakep. Dan kemarin kan baru naik mesin doang, si karbunya belum disetting, dan sekarang ini nyeting si karbunya juga. Nih si karbunya pakai yang berapa ini teh, 34 ya? 28. Oh 28. PWK 28. Ini pakai PWK 28. Oh iya, itu mah yang injeksi yang tadi aku sebutin mah. Ini yang karbunya pakai 28 PWK. Repar kitnya Dan dari Koso. per kit kitanya ini dari Koso nih. Si pilot jet, main jet, nondi jarum. Nih perkosoan. Dirakit-rakit dulu sama adadan seperti biasa. Kayak saya tuh bang, ngerakit karbu bang. Susah-susah gampang. Susah-susah gampang. Goib. Goib. Buat mekanik WG masih susah-susah gampang ya. Apalagi buat kita-kita yang nggak paham tentang beginian. Ini karbu orinya, Dek? Bukan. Oh, bukan. Oh, jadi tapi ngikutin yang itu settingannya. Oh, ini karbu yang kita pasang. PWK 28 beserta perjarum-jaruman kita setting-setting dulu, rakit-rakit dulu. Oh iya, ini set atau settingan buat yang mesin 150 dulu, dan ini buat yang karbu. Karena nanti bakalan di-convert juga ke injeksi. Jadi kalau misalkan nanti buat yang 200 cc itu beda-beda juga settingan roller, persentri, dan lain-lainnya. Jadi ini settingan buat yang 150 dulu. Kita pasang dulu seperti ini. Terus kalau misalkan nanti ganti yang injeksi itu, kayak tadi si karbu bakalan diganti juga sama throttle body dan lain sebagainya. Ada yang diganti-ganti buat menyesuaikan. Oke nih, si karbunya yang sudah di setting-setting, dan ini PWK 28 ya? 28 segede ini tuh. Tapi ini cukup buat mesin 150, hampir murah. Sekarang udah beres dipasang-pasang, langsung aja naikin ke si motornya juga. Kita pasang ke motor. Habis si karbunya nempel, tinggal pasang per kirian-kiriannya. Nah, dan nempel. Cepet juga ternyata ya kalau yang udah jago ya. Tinggal mindah-mindahin doang tadi. Setelah karbunya terpasang dan ternyata si selang bensin pendeknya bang ya, kurang panjang. Selang bensinnya kurang panjang, jadi harus diganti biar dia nyampe ke si karbu yang baru. Karena kan settingannya emang beda, bentuknya beda. Jadinya ya si selangnya harus dipanjangin dikit. Nah, sekarang kita sambil pasang-pasang si kabel gas buat dipasangin ke si karbunya biar langsung nyantol, dan ntar tinggal pasang knalpot terus pasang part-part lain juga biar si motor bisa langsung nyala. Karena aku pun penasaran gitu. Ini mesin udah naik 150 cc. Jadi penasaran dengan suaranya. Dan kita nggak akan pasang knalpot orinya lagi, kita bakalan ganti langsung. Nah sekalian ntar dengan perkiriannya ini nih.
Harusnya sih tenaganya jauh beda sama yang ori, tambah lagi dengan kiriannya. Settingannya bakalan dibuat jengat-jengat biar agak bisa willy-willy enakin. Nih, sambil nungguin pemasangan si kabel-kabel karburatornya, aku mau sedikit jelasin kenapa milih part-part si TDR ini. Yang pertama nih ada si CVT V-belt. Kenapa pilih ini? Karena ini kuat, terus tahan juga dan lebih apa ya, buat menyalurkan tenaga ini lebih enak dan anti slip. Terus si roller nih yang paling banyak dipakai banget. Roller si TDR ini dia Teflomax, jadi kuat gitu. Terus presisi juga dan banyak ukuran-ukurannya. Dan sekarang aku pilih yang 8 gram dulu, kita cobain dulu. Ntar kalau kekeringan atau keberatan kita ganti lagi. Ini kuat, semua motor aku pakai roller ini, bahkan X-Max juga. Terus apalagi? Nih filter. Filter itu ini biar enak buat membersihkannya, maintenance-nya, karena ini ada semi kawat-kawatnya, ada busa-busanya juga, jadi tinggal semprot, udah deh bisa langsung bersih lagi nih buat si filter udaranya. Terus apa ya, nih kampas ganda mungkin ya. Kampas ganda ini jadi lebih presisi, lebih kuat si tenaganya, lebih stabil. Karena ini si kampasnya itu tebal dan kuat tuh. Tebal banget, kuat banget. Dan ini part-partnya per CVT, per Sentry, yaitu mah sesuai ukuran lah ya, kalian mau pilih yang berapa ribu. Jadi ini perkirian beres bang, terpasang. Aman. Karbu sudah beres terpasang, kita lanjut pasang si kiriannya nih. Ini buat nambah akselerasi buat perjengat-jengatannya. Karena motor mau berapa cc pun tetap nanti kalau mau ngatur jengat-jengat atau semutnya itu dari kirian. Apakah kiriannya mau diberatin atau diringanin. Nih kita pasang dulu si kampas koplingnya, kampas gandanya ke si nih sebutannya rumah kampas. Rumah kampas. Jadi dia tebel bet si kampasnya, dan nanti habis ini tinggal ditutupin si rumahnya pakai yang racing juga. Oke, ini udah beres terpasang per Sentry, terus kampas ganda, terus si per CVT dengan si per pasangannya sudah beres. Tinggal kita naikin ke si bak CVT-nya nih. Kita pasangkan. Banu kejadian pecah begini. Oh gitu, banyak kejadian pecah. Karena kan si Yona racing gitu. Oh, gara-gara kampasnya racing, si tutupnya ori gitu. Ori gitu tutupnya di bolongan. Atau tutupnya di bolongan, jadi pecah gitu banyak ya teh. Oh gitu. Jadi kan karena aku ini ganti nih si kampas gandanya pakai yang racing, otomatis si kampasnya itu jadi lebih tebal, lebih keras. Nah kalau misalkan pakai si tutup ini apa? Rumah atau tutup sebutan? Otomatis. Kampas otomatis. Nah kalau mangkok kampas otomat, kalau mangkok kampas otomatisnya pakai yang ori, ini bisa pecah, bisa hancur karena kegesek sama si kampas racing ini. Kampas gandanya kan udah racing, udah keras gitu ya. Kalau si mangkoknya masih pakai ori, takutnya pecah karena malah dianya yang kalah gitu jambangnya. Jadi si ininya awet, si kampasnya malah mangkoknya yang rusak, pecah. Nah kebanyakan kasusnya kayak gitu berarti. Makanya sekarang kita pakai si mangkoknya yang racing gitu guys. Nah, woi ngeguling sih bang. Standarnya ngeguling. Jadi ini kita pasang dulu per CVT-nya, mulai dari yang depan, terus yang belakang fan belt, udah deh. Kita coba nyalain, tinggal pasang knalpotnya nanti. Mangkok belakang udah terpasang, yang depan juga udah terpasang. Sekarang tinggal pasang si fan beltnya. Nih, fan belt. Wah, gila ya kalau misalkan bersih si bak CVT-nya kelihatannya juga jadi cakep banget, jadi racing banget. Dengan part-part racing, terus kalau bersih itu jadi enak dilihat gitu. Cuman ini si rangka masih jelek banget, dekil banget rangkanya tuh. Masih ada karat-karat. Nah, apakah si rangka ini kita powder coating atau kita cat aja, guys? Coba menurut kalian mending digimanain si rangkanya karena merusak ini banget ya, pemandangan banget ya. Sedangkan si bak CVT dan mesin itu udah enak dilihat banget, udah bersih. Oke, pasang perkiriannya sudah beres. Dipasang semua. Tadi juga udah dicobain dinyalain. Ada.
Dan sekarang tinggal menyusun per bagasian. Bagasi juga gelonya kalau coki. Bagasi ntar aku kepikiran ganti yang titan atau aluminium. Cuma nantilah, ini kan baru proyekan pertama nih permesinan. Jadi beres mesin baru nanti kita ganti-ganti nih proyekan-proyekan yang lainnya. Dan ini kita lagi ngerakit dulu, nyambungin dulu si kabel aki. Karena akinya dari bawah jok sini dan tadi habis dicobain di jumper langsung nyala. Dari bagian sebelah kanan, nah udah beres. Jadi tinggal pasang bodi kalau misalkan mau dipasang. Cuman nanti juga aku ada kepikiran buat ngewarnain lagi nih si rangkanya. Dan si bodi juga, bodi kasar, bodi halus mau diganti semua, ganti full. Sekalian sama ngewarnain lagi si rangkanya. Dan ini yang kotor-kotor gini pengen diganti pakai aluminium atau titan, pasti cakep banget gitu ya. Jadi ini udah beres, tinggal pasang perkabelan nih. Pasang per kirian, CVT-an beres. Oke, bak CVT-nya lagi dicuci dulu sama Ade. Jadi ntar langsung dipasang. Dan enak banget sebenarnya liatin bak CVT kayak gini teh bersih. Kalau ditutupin jadi hitam lagi gitu ya. Cuma nanti apakah kita ganti pakai Nuvo-nya? Pakai bilet. Pakai bilet, pakai Nuvo. Biar jadi kinclong juga. Oke, per CVT-an, per kirian udah beres terpasang. Next konten kita pasang CDI. Terus kita pasang knalpot. Buat yang punya Kita pasang lain-lain lagi. Jadi perkiraan udah beres. Sekian aja video kita tentang perkirian. Kira-kira next kita konten apa lagi. Dan terima kasih banyak buat semuanya yang udah nonton. Jangan lupa tonton video-video yang lainnya. Bye guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.